Fata, kamu kenapa sih? Xiao Lian, tolong. Tolong. Xiao Lian, cepat hubungi Fu Xinren. Tidak bisa. Xiao Lian, apa? Cepat hubungi Fu Xinren. Aduh, anjing kesayanganku. Baik saja. Tidak ada luka. Xiao Shen, kamu baik. Telepon 120. Tolong aku. Lehermu terluka karena digigit anjing. Xiao Shen, Tolong, ada yang bisa menolongnya? Tolong, siapa menolongnya? Tolong. Tolong. siapa mau menolong dia? Kakakmu. Asuransi 30 juta bisa kita dapat. Sudah mati kan? Ini gue. Hidup lagi. Jangan berisik, nanti Xiao Shen terbangun. Bagaimana kau menjelaskan ini? Kenapa aku tak sadar? Kau berani macam-macam di depan mataku. Buta benar mataku. Brengsek kalian. Santai saja. Susunya sudah kububuh obat 2 dosis. Biarkan aku merasakanmu sepenuhnya selama ini. Sayang. Degus. Sayang. Sayang. Ini teh yang kubuat khusus untukmu. Makasih sayang. Sayang. Hah? Kayaknya aku dengar suara perempuan tadi deh. Mungkin suara staf wanita dari rapat online tadi. Kalau suka berpura-pura, aku akan ikut bermain dengan sekali ini. Sayang. Jangan lupa minum tehnya. Oh iya. Terima kasih sayang. Istirahat dulu. Sayang. Lain kali jangan sembunyikan dia di bawah. Boa. Sayang. Rapat departemen mana tadi? Aku ikut. Nggak usah bareng-bareng. Kan bukan proyek besar. Cuma urusan proyek kecil. Nggak usah ganggu istri. Suami. Kok aku merasa kayaknya ada bekas lipstik di kerahmu deh. Aduh, ini. Kamu kepanasan. Kamu kena panas nggak? Tadi aku mau kasih gelas teh, tapi terlepas. Itu dia. Nggak apa. Suami, celana kamu basah, mungkin sebaiknya aku ganti untukmu ya. Oh, nggak perlu. Ini rapatku sebentar lagi mulai. Aku urus sendiri. Oke, mari kita siapkan rapatnya.
Istai, kamu tahu setelah ayah meninggal, perusahaan kita sedang lesu. Percaya saya, memberi saya posisi direktur utama. Saya khawatir jika kamu ada di sini, tak bisa kendali bawahan. Baiklah. Saya pergi dulu. Saya ingin lihat apa yang kalian lakukan. Cara meracuninya. Sayang, kalau bawahan ganggu, panggil saya ya. Oke deh. Astaga, sayang. Saya hampir terbakar. Kamu tidak peduli. Menyebalkan. Tidak guna, malah merusak. Tidak bisa cepat saja. Sebenarnya, aku sayang kakak. Papa, masih cinta kakak Xiaoxian? Sejak di rumah mereka, dia dan keluarganya selalu unggul. Merendahkan aku, pikir aku tidak tahu. Susah membujuknya. Memberikan jabatan direktur padanya, aku masih harus menurut. Kasihan suamiku. Jika dia tahu hubungan kita, kau bisa diusir tanpa harta. Kau pikir aku bodoh? Aku akan menunggu sampai dia mengusirku. Segalanya akan kusiapkan sebelumnya. Jika bukan karena Papa, aku berharap dia cepat mati. Iya, Kenapa? kalian berdua. Langsung terang-terangan aja ya. Sayang, kamu bicara apa? Ada apa sih? Kok lebay banget? Sungguh. Cuma motong semangka. Ngapain lebay begitu? Oke, enggak. Cepat tidur. Ngapain buru-buru? Semangka sudah siap. Makan dulu. Segar. Kok kalian berdua belum tidur? Jangan-jangan diam. Aku siapkan sarapan untukmu dan Kak Ren besok. Kak Ren. Panggilannya akrab ya? Tidak, sungguh aku anggap kalian keluarga sendiri. Bye Lian, kerja keras belakangan. Aku dan Aren terima kasih dirawatmu. Gajimu naik 500 yuan. Terima kasih, Kak San. Semua milikmu nanti jadi milikku, termasuk suamimu. Aku ngantuk, mau tidur. Bye Lian, nanti kamu yang bereskan. Baik, Kak San, aku segera bereskan. Nanti kau akan melayani sambil berlutut. Aduh Kak, dia ganggu aku. Katakan, apa dia menemukan sesuatu? Si bodoh itu kan bilang aku harus jaga kamu baik-baik. Aku akan. Ia juga dengan sifat manjanya. Kalau dia benar tahu, pasti nggak bakal tenang. Siap-siap, jatuh ke perangkap permainanku. Aku pakai piyama kakak. Bagus enggak? Bagus. Sayang. Sayang. Sayang, kok pulang cepat hari ini? Sayang. Coba tebak. Ketemu siapa? Siapa? Tentu saja. Paman Wang. Teman almarhum ayah dulu. Sekarang investor ternama mau danai perusahaan kita. Wah, senang sekali. Kita memang sedang sangat membutuhkan investor saat ini. Kalau lihat Paman Wang, puji dia ya. Aku pulang hari ini untuk memberitahumu ini. Lian mana? Lian. Dia. Mungkin dia belanja sayur.
Dasar, kemarin aku minta dia belikan apel, tapi pagi ini kulkas masih kosong. Dasar bodoh, makan mulu. Aku gak akan beliin. Sudahlah, aku telepon dia saja, minta dia bawa pulang nanti. Ya, benar. Seyugo. Aduh sayang. Lihat Lian ini. Ceroboh sekali, HP pun tak bawa. Sayang, setelah Lian pulang, kamu harus menegurnya dengan baik ya. HP-nya sampai jatuh ke bawah meja. Kalau tidak, kukira dia juga di bawah meja. Lihat. Aduh, bercanda kok, sayang. Orang waras mana yang masuk bawah meja? Tah, Halo, Paman Wang. Oke, oleh. Suruh Bibi tunggu, aku langsung ke sana. sayang, semangat, sukses ya. Bagus. Sayang. Belakangan ini, aku mau laporan keuangan perusahaan. Biar bisa jelaskan ke Paman Wang. Soal investasi. Pola. Sakit banget, Kak. Si Bego mukulnya kencang. Aku bantu tiup ya. Jahat kalian. Paman Wang, aku perlu bantuanmu. Ayo kita ketemuan. Kak, kau harus ganti rugi aku. Ya sudah, mau gimana? Pria ini kenapa sih? Yang dulu cuma merajuk langsung transfer. Jangan-jangan dia percaya si bodoh mau hidup tenang. Aku harus lebih keras. Kurang lebih begini. Baru seru dirancang kalian. Bernie, Aduh, kau ini. aku hamil. Beneran? Sudah 2 bulan. Tak percaya? Pegang. Ini beneran. Kau hebat banget. Berbeda dengan si mandul itu terburu-buru. Sok tinggi terus. Bingung mau jadi apa? Untuk bayi kita. Harus segera. Tentu saja. Hamil. Fusinren, kau mandul tidak tahu diri. Kepalamu sudah hijau rumput. Lucu sekali. Sayang. Si teratai palsu harus dipecat. Ada apa sayang? Kerjanya asal-asalan. Sepanjang hari. Tidak tahu mikirin apa. Memang harus bicara dengannya. Buat apa buka selimut? Tidak ada. Wah, panas sekali di dalam. Gimana kalau buka jendela aja? Ah,
Pak Wang, coba katakan. Oke, aku segera datang. Sayang, kalau Paman Wang suruh, ayo cepat pergi saja. Pastikan dia investasi untuk kita. Baik. Far, Kak pikirkan masa depan kami berdua. Tentu saja. Nanti aku ambil semua miliknya. Hidup mewah dan enak. Ini aku. Pak Wa, laporan keuangan yang Bapak minta sudah saya kirim ke ponsel. Tahun lalu untung 7 juta. Dana dialihkan ke perusahaan lain. Katanya perusahaan rugi terus. Ini sebenarnya transfer aset kalian, tunggu saja. Kesenangan kalian akan segera berakhir. Kak Shen, kenapa kelihatan murung? Bicara. Ngomong apa? Jelaskan tujuanmu kerja sebagai art di sini. Orang kaya bisa dapat segalanya, aku cuma bisa mencilat. Ini katanya baik padaku. Pada. Membalas budi. 8 tahun lalu, tanpa Kak San, aku mungkin sudah mati kelaparan di jalan. Kak mungkin lupa, tapi sepotong kue dari Kak menyelamatkanku. Begini caramu membalas budi. Perempuan hina ini, apa dia tahu sesuatu? Kak Shen, aku anggap Kak keluarga. Aku tak tahu kesalahanku sampai Kak curiga. Diam-diam aku ingin membalas kebaikan Kak 8 tahun lalu. Budi sepotong kue itu. Takkan kulupakan. Kau benar-benar tak bersalah. Aku juga. Kenapa sampai sekarang belum beliin aku apel yang kuingin makan itu? Salahku, Kak. Aku kurang enak badan. Nanti ku belikan. Dasar bodoh, masalah sepele saja. Makan apel saja heboh. Mending kau tersedak. Sudah, aku janji makan dengan Paman Wang. Makan luar. Jangan sampai si istri tua curiga lagi. Aku harus cari cara lain. Asa. Bailian, kau ngapain? Jangan ayunan dalam rumah. 2 gigit. Kau ini ngapain? Kalau kakak tak percaya, aku kembalikan nyawa dari kakak. Aku selalu tulus pada kakak. Tidak perlu segitu. Rela mati bukti niat. Sudah, cuma beli apel. Selesai penjelasannya. Tidak usah pakai trik-trik. Aku ngantuk, mau tidur. Tunggu. Lantai ini sudah tergores karena kamu. Potong gaji tidak masalah kan? Jangan ayunan di dalam lagi. Tidak masalah, Kak. Salah saya. Duduk. Ngapain kamu? Itu keturunan keluarga Fu di perutmu. Aku merasa dia tahu soal kita. Aku tak lihat wajahnya. Hasar. Mustahil. Si bodoh itu saja. Dengan sikap manjanya. Kalau dia tahu, masih bisa tidur dengan tenang begitu saja. Ada perjanjian pranikah. Jika ketahuan, kamu akan habis. Tenang saja, aku punya cara dapat semua harta Zenshen. Bikin dia miskin. Boa, ikut aku menikmati hidup enak. Beri keluarga Fu banyak anak. Mustahil. Itu dia. Tidak layak.
Abang, aku cantik. Kakak lebih cantik. Sudah pasti. Wanita itu hambar tak berasa. Sayang. Sayang, kemarin aku bertemu Paman Wang. Soalnya kamu memang penasaran. Oh iya betul. Ada perkembangan apa? Kata Paman Wang gagal. Kenapa? Kenapa jadi tidak bisa? Dia benar. Perusahaan kita merugi. Mungkin gadaikan properti kita untuk perusahaan ya, biar lebih mendukung usahamu. Sayang. Bodoh, untung besar tanpa usaha. Nanti saat kukuasai perusahaan, rumah mobil ini jadi milikku. Sayang, baik hati. Ayo kita bahas detailnya di luar. Tapi jaminan properti ini kurang. Gak apa-apa, baru ada pembayaran masuk. Paling uang yang dipindahin dikembalikan dulu buat pencitraan, nanti semuanya milikku. Tapi sayang, semua properti kita gadaikan pun masih kurang 7-8 juta. Paman Wang baru mau investasi kalau catatan keuangan profit. Santai saja, sayang, aku pasti temukan jalan keluarnya. Ayo kita lanjut di luar. Tapi sayang, Sayang ingat, bilang hal-hal baik ke Paman Wang. Hanya dia berinvestasi agar masa depan kita semakin bahagia. Setuju kan? Sekarang cepat telepon Paman Wang. Bilang perusahaan kita punya prospek cerah. Ah, cepat, cepat. Ayah, ayah. Tanda bintang, Tanda bintang. asal kamu bisa mengatur 8 juta, aku langsung bicara ke Paman Wang. Bisa cair dalam sebulan. Gak masalah. Sayang, semua yang kuderita hari ini akan kubalas darimu nanti. Nanti cuci kakiku sambil berlutut. Sayang, kok aku dengar ada suara dari kamar mandi? Suara apa yang kau bicarakan membuatku jadi takut? Sayang. Aku salah. Tahu nggak? Sejak ayah meninggal, percaya total padaku. Sampai serahkan perusahaanku. Tapi, aku malah bikin perusahaan rugi terus. Sayang. Aku janji berusaha keras, gak mengecewakanmu. Gak apa-apa, sayang. Waktu ini kerja lebih giat. Segera isi rekening perusahaan dengan 8 juta. Oke, akan kukerjakan. Bailian mana? Sudah larut, pasti dia tidur. Aku cari dia. Sayang. Buat apa cari dia sekarang? Ada baju belum kupakai, sayang dibuang. Dia pakai saja. Tak masih ada. Jangan biar dia ke kamar Bailian, nanti ketahuan. Lihat, sudah cukup lama kita tidak melakukan itu. Ayo tidur dulu. Bajunya besok saja. Hanya sekadar taktik aku bersamamu. Tidak romantis. Sudah terlalu larut hari ini. Besok saja. Malam ini, layani aku baik-baik. Tentu saja. Dasar bodoh. Baju tak terpakaimu. Mati saja kau. Waktu itu Paman Wang bilang, lihat kamu di mall dengan wanita asing. Siapa itu? Salah. Pelayan lo? Ya pasti dong, kan klien. Lien. Katanya Paman Wang, hadiahnya mahal. Aduh, sayang. Aku setia padamu, tak ada niat lain. Benarkah? Bagaimana buktikan? Begini saja. Aku Kemal. Beli perhiasan berlian terbesar untukmu. Sebagai bukti setia. Nah, baru benar. Aku langsung telepon Paman Wang untuk bahas soal pendanaan ini secara serius. Oke, makasih. Dua badut. Jangan dekat aku dulu. Jangan ganggu urusan besar. Jangan tinggal aku.
Lagi ngapain? Bagaimana kalau dia melihatmu seperti ini? Sayang, kamu tak pernah peduli, lihat saja perutku makin membesar. Aku tidak apa kakak tahu. Kamu ancam aku. Ini darah daging keluarga Fu, masa kau bicara seperti itu? Jangan menangis sayang. Ayo dicium, dicium lagi. Alipay terima 100.000 yuan. Makasih sayang. Nanti mau apa? Bagaimana mau berterima kasih padaku? Ih, jahat. Sayang. 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 Sayang, aku sudah bicara investasi dengan Pak Wang. Gimana tanggapannya? Dia sangat tertarik. Dia juga mau karyawan kita cek kesehatan di RS investasinya, termasuk kamu. Kenapa banyak masalah ribet? Baiklah. Dulu aku tak bisa hamil. Dihina keluarga suami. Sekarang aku sudah cek. Bukan salahku. Nanti kalau ketahuan anak Lian bukan anakmu, lihat kau hadapi. Oh iya, kalau ini tunjangan karyawan, Lian juga harus cek. Hah? Kalau cek kesehatan, rahasia anakku ketahuan. Aku tak perlu ikut. Iya. Dia bukan karyawan, tak usah ikut. Ini untuk kebaikannya. Sudah sepakat ya? Halo Paman Wang, silakan. Suami. Istai. Berlututlah. Istai. Maksudmu apa? Paman Wang bilang begitu. Papan cuci tes dasar pengusaha sukses. Makin lama berlutut, tekad kuat, hati tenang, bisnis stabil. Lama berlutut, cepat investasi Paman Wang. Tidak usah. Kukira suamiku sangat ingin investasi ini. Hati emas, Dik. Hanya perlu berlutut di papan cuci, apa susahnya? Kok masih marah sih, sayang? Sayang sekali kamu, suamiku. Aku langsung hubungi Paman Wang, nanti keluar kasih kamu sesuatu. Kejutan besar. Oke. Cepat pergi. Bodoh kecil, nanti kau tahu. Kak, kenapa sih? Benarkah? Suruh berlutut terus patuh. Demi uang, biarin pamer dulu. Shansan, nanti ada duit. Ku buat mati mengenaskan. Kerja keras ya. Sayang, bukannya mau telepon? Sayang, kamu nih. Supaya Paman Huang bisa melihat ketekunan dan tekadmu. Aku rekam semuanya biar Paman Huang bisa melihat sang suami terbaik. Sayang, semangat. Bye, Lian. Harus dibersihkan selama 1 jam, pindah bersihkan lain. Kau pun tak lepas. Habis dia, baru kau. Dasar bodoh, nanti setelah melahirkan, kusuruh abang menghukummu tiap hari. Sepuluh. Sayang, tolong. Sayang. Sayang, kenapa masih jongkok?
Duh, aku pelupa. Istirahat bentar sampai lupa sama kamu. Ayo bangun, sayang. Cepat bangun. Paman Wang pasti sangat puas kalau melihat semangatmu yang tak kenal lelah. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Kamu masih ingat ulang tahunku, loh? Makasih. Ultah bukan cuma soal makan, tapi lebih ke maknanya. Mau berharap. Harapan pertamaku, hanya ingin perusahaan kita dapat pendanaan. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Lebih mahal dari hadiah klien. Kamu sudah kerja keras. Dasar konyol. Hadiah macam apa lagi yang dikirim Fusin Ren? Wah, memang cantik. Makasih, sayang. Nah, harapan keduaku. Ku harap suamiku Fusin Ren tetap mencintaiku saja. Semoga suamiku tidak tergoda wanita lain. Sayang, harapan sudah. Kuenya. Ah, iya kue. Aku ambil kuenya. Dasar bodoh. Bicara sinis, hari ini juga kubuat kau malu. Ya, makanlah. Sayang, bukan kemarin suruh berlutut. Kau terlalu ceroboh. Tapi kau sekarang... Kau sangat konyol. Baik saja. Sayang, ayo cepat kembali ke kamar. Kita bersihkan dulu. Sayang, kamu menyakitiku. Bodoh, tak pantas. Aku pelan, sayang. Ada apa ini? Tidak terluka. Tidak. Kak, aku tiba-tiba merasa sangat panik. Bisa minta kakak ipar bawa ke rumah sakit. Lantai licin, bangun dulu. Jangan pura-pura. Far, aku benar-benar merasa cemas sekali. Bukan pura-pura. Sayang, Xiao Lian memang tidak enak badan. Lebih baik kita antar ke ERS. Jika sampai terjadi sesuatu di rumah kita tak bisa tanggung jawabnya. Kak, kenapa? Salahku apa sampai kau pukul aku? Kau gila ya? Tak tahu memukul orang ilegal. Kenapa sangat peduli? Mau apa ke rumah sakit dengan Fusin Ren sih? Cari ayah untuk anakmu. Mencari ayah. Sayang, semua tahu. Aku tahu karena laporan medical check up Paman Wang. Sungguh tidak tahu. Usai tunjukkan, ternyata dia hamil. Kalian sembunyikan rapat-rapat. Mau bohong selamanya? Far, aku yang salah. Marahi aku saja. Tolong jangan salahkan kakak. Kau ini. Kau pikir satu tamparan cukup? Sayang, maaf. Ini salahku. Selesai. Uang belum dapat. Dia malah tahu gimana aku belum menipu investasi.
Si bodoh kecil ini malah tahu. Kakak, aku mohon. Ini semua salahku. Tolong jangan suruh aku menggugurkan anak ini. Kabulkan mintaku. Ngapain sembahyang di sini? Ada hubungan sama kamu. Tak ada hubungan. Si bodoh kecil tak tahu ini anakku. Aku khawatir percuma. Lagi-lagi bersujud ke si bodoh kecil. Berani dia bilang tak tahu. Aku dan suaminya sudah lama bersama. Aku penasaran reaksinya nanti. Fu Xinren si brengsek tak bisa diandalkan. Cepat tipu dia dapatkan uang. Sayang, bukan karena paman uang hasil medical check-up-nya. Kau mau bantu Bai Lian bohongi aku selamanya? Bukan, sayang. Bai Lian yang minta aku tak kasih tahu kamu. Aku takut dia khawatir. Bilang, ayah anaknya siapa? Far, Tak mau bilang, Bai. Keluarga kita takkan terima orang tak jelas asalnya. Bertue, keluar. Pria tak bertanggung jawab reaksi sandal. Aku bilang, ayah anak ini adalah Ayah anak ini adalah kekasih Bai Lian yang sudah meninggal. Anak ini jangan sampai digugurkan, iya. Ayahnya sudah meninggal. Kalau digugurkan sekarang, kasihan sekali. Far, aku tidak bilang alasan aku pulang. Takut kamu khawatir. Tolong jangan usir aku. Biarkan aku lahirkan anak ini. Kumohon. Gadis bodoh. Aku mungkin tega menyuruhmu menggugurkan anak kita. Pulang istirahat. Jangan pura-pura baik. Akan kubuat kau kehilangan semua. Sayang, kenapa kau memandangku seperti itu? Ikut aku ke ruang kerja. Ah, baik. Dasar bodoh kecil. Jangan-jangan dia tahu. Jelaskan sekarang. Sayang, dengar penjelasanku. 7 juta ini untuk beli rumah ibuku. Dia membesarkanku susah payah. Aku hanya ingin bawa dia dari desa, tempatkan di lingkungan baik. Selain 7 juta ini, apalagi yang kau sembunyikan? Tidak, sama sekali tidak. Kau bohong. Kenapa kamu alihkan saham itu atas nama sendiri sih? Niat tersembunyimu. Kukira aku tak tahu. Sayang, kau tahu kan? Paman Wong mau danai kita. Hanya karena hubungannya dengan almarhum ayahku. Jika dia tahu aku bukan pemegang saham, pasti dia tidak akan memberi investasi. Sayang, dengar. Kembalikan saham padamu. Aku bisa jual rumah ini. Tapi dana dari paman ini harus berhasil kita dapatkan. Dasar bodoh, ini umpan dulu. Setelah dana cair, cara transfernya, cara mengalihkannya. Hanya ini solusinya. Jual rumah ini, tutupi defisit. Lalu balikan saham padaku. Aduh, sayang. Kamu sudah tahu, aku sama sekali tidak paham mengelola perusahaan. Butuh lebih banyak bantuanmu. Baik istri, ikut kamu saja. Kalau aku jual rumah lagi... Halo, ibu kita tak punya rumah. Bagaimana kalau kita sementara menampungnya? Takkan keberatan kan? Dia selalu takut ibuku sempurna untuk mengurangi kesombongannya sekaligus merawat Lian. Wah, tentu saja aku setuju ibu tinggal di sini. Mana mungkin aku tidak setuju. Di masa lalu, si tua itu menyiksaku dan menyalahkanku karena tak punya anak. Sering marahi aku kini saat balas dendam. Ngomel. Wah, ibu datang. Kenapa tidak bilang sebelumnya, biar aku bisa jemput ibu? Siang mau ayam panggang, buatkan untukku. Iya, Bu. Mau makan apa? Aku yang harus mengatur semuanya. Biar Bai Lian tidak perlu repot. Dia sedang hamil. Masa ia disuruh belanja? Nanti dibilang tegak, kamu saja yang pergi. Aku juga mau lobster. Beli ikan juga untuk Bai Lian. Kaki babi. Aku bisa atur kamu. Ini cucuku. Suruh kamu melayani itu kehormatan. Hanya nenek yang bisa atur kamu. Memang,
Bai Lian hamil jadi repot. Kalau tidak bisa kerja, gajinya dipotong saja. Kalau begitu aku pecat dia, lalu cari yang lebih baik untuk ibu, bagaimana? Berani. Bu, kenapa jadi emosional begini? Kalau tidak, kukira bayi dalam kandungan Lian itu cucumu. Xiao Ren bilang jangan konfrontasi, masih ada investasi. Aku takut kamu dibilang tidak berperasaan. Lalu aku bayar dia buat apa? Kamu! Ibu, pikir baik-baik. Paman Wang mau investasi di perusahaan kita. Kalau tahu aku dipukuli, tak bisa jamin akibatnya. Tidak boleh memukulnya untuk sementara. Tunggu dananya cair baru hukum si bodoh ini. Kak, aku beli sayur. Masa kau yang belanja? Lihat ibu baik sekali padamu. Aku malah seperti pembantu. Aku langsung beli yang ibu mau. Panggil tante saja. Masih panggil ibu. Oh ya. Bersihkan kulit kuaci itu. Ini bukan desa. Lantainya kayu. Tak bisa ludah kulit biji. Kamu. Tante, jangan marah. Kakak memang begitu. Takkan ku biarkan dia mengalahkanku. Ayo, kasihan kamu, hamil dan mengandung cucuku yang berharga lagi. Tenang, setelah Ahren dapat uangnya, si bodoh ini akan kusuruh pergi. Tante, kuharap suatu hari panggil ibu terang-terangan. Menantu manis, sini duduk. Kamu prioritas kami. Bai Lian, ayo makan bersama. Ada sup ikan, baik untuk pemulihan. Tidak pantas. Lagi pula, kakak marah nanti. Mama sudah panggil duduk makan, ayo gabung. Jangan sok suci, Lily. Kakak aku. Ayo, adikku yang manis. Waktunya isi perut, duduk sini. Lulu, awalnya ingin kusuruh aborsi dan bekerja tenang di sini, tapi kau menolak. Sup ini beracun. Tak tahan hidup begini. Sayang, aku hanya bercanda. Tak tahun adik malah percaya. Cepat lihat keadaannya. Cepat. Nanti aku marahi kamu. Lian, tahan dulu ya. Kau akan kunikahkan dengan Maria. Wih, pada. Kurang ajar. Mobo, bicara pelan. Sayang. Adik baik-baik saja. Aku cuma bercanda. Baik-baik saja, Kak. Aku hanya gejala hamilnya parah. Ibu tak pernah hamil, tak tahu susahnya hamil. Jahat. Tak bisa punya anak. Bikin emosi. Adik harus jaga kandungan. Nanti anaknya hilang. Semua jerih payah adik lenyap percuma. Sudah. Aku ngantuk, mau istirahat di kamar. Karena Lian tak enak badan, ibu. Tolong rapikan meja makan. Aduh, kakak. Lihat dia selalu ganggu aku. Perutku makin besar, tak bisa disembunyikan. Nanti bagaimana? Aku tak mau anakku tak punya ayah. Lapor. Jangan buru-buru. Tunggu wanita bodoh ini dapat modal. Buat kalian berdua hidup mewah. Kakak, baik sekali. Ini aku. Aku butuh bantuanmu.
Kak, aku takut kakak lihat. Justru lebih seru gini. Ini. Apu, sudah sikat gigi. Bukan begitu, Kak. Ini gejala hamil. Kalau bayi lahir, namanya siapa? Terserah kakak. Entahlah. Kalau kau tahu ini bukan anakmu, gimana? Tapi sekarang belum waktunya. Biar kau puas sebentar. Sayang, siang ini Paman Wang dan Bibi mengajakku makan. Aku tak makan di rumah. Temani ibu makan yang enak. Baik, sayang. Jangan lupa bicara baik dengan Paman Wang soal pendanaan kita. Si bodoh kecil akhirnya pergi. Sekarang kita bertiga bisa makan tenang. Makan udang lagi. Jangan biarin aku lapar. Ibu suruh makan, makanlah banyak. Tugas utamamu sekarang adalah melahirkan anak laki-lakiku. Makasih, Tante. Jangan tante, bilang ibu. Ibu ya. Lebih baik dari yang mandul itu. Lihat, itu dia kan? Sepertinya dia. Tak tahu malu. Hei, benar-benar. Makin tua makin manis. Hamba, lihat. Kamu ngapain? Benar-benar aneh. Nak keluar sebentar? Aduh. Kenapa, Bu, sampai begitu heboh? Di siang bolong begini, kok nggak hati-hati? Nanti ketahuan sama si bodoh itu. Katakan, aneh nggak sih? Pas turun beli buah, kok rasanya semua orang sedang membicarakanku di belakang. Jangan parno, siapa yang kenal kamu? Memang tak banyak yang kenal. Aku merasa semua orang memandangku, memperhatikanku. Bu, ibu terlalu lelah belakangan ini. Jangan bikin repot. Kak Xian, 都办妥了，你就等着吧。让老太太这么欺负你，看看把 C 女她能不能撑住。 makasih. Aku dibantu orang tuamu sejak kecil. Sekarang dipekerjakan di sini. Sesal tak bisa bantu kamu lebih awal. Lagi memalukan. Kalian ngapain? Tua masih merayu? Tidak pantas. Kamu bilang apa sih? Lanjutin, ku pencet mulutmu sampai hancur. Ku tutup mulutmu. Ayo coba. Semua tahu dia merayu suami orang di kompleks kita. Cuma numpang makan. Gue mati deh. Ulangi lagi. Kau ini. Kau yang rayu Pak Liu kan? Ajak dia tari sosial pula. Wah, Bang, boleh ikut tari sosial sama Anda? Saya dan istri lebih suka baca di perpustakaan. Bang, masih muda kok baca buku. Teh, kalau tak ada urusan, saya duluan. Tua tak tahu malu, semua tahu. Pak Liu dan istrinya dermawan terkenal di sini. Siapapun dibantu. Benar, Pak Liu cuma bantu, mereka sangat harmonis. Dasar penghancur nama baik. Semua orang tahu. Si tua ini memaksa bikin guru Liu ketakutan. Aku mau mati saja. Dihina begini, aku mau mati saja. Aduh, aku mau mati saja. Aduh. Kenapa orang? Dengar ya, kalian tahu siapa anakku. Dia itu Cheo. Kalau sampai dia tahu, kalian semua nggak bakal lolos. Masih berani main-main. Aduh, anakku datang. Orang-orang tak tahu diri ini menyakitiku. Ibumu Rayu pensiunan di sini. Semua warga tahu. Aduh, benar-benar.
Buah jatuh dekat pohonnya, ibumu bilang. Katanya kau bisa hancurkan kami. Coba lakukan. Mubo, ayo pulang dulu. Aku tak mau pulang. Mereka ramai-ramai ganggu ibumu. Kau tak tolong, masih panggil lelaki kau. Ayahmu mati muda. Ku besarkan kau sendiri. Susah loh. Aduh, aku tak nak hidup lagi tak jadi. Ibu, pergi. Ayo kita pergi. Jangan ganggu kami. Dengar dulu, nak. Dengar ibu. Dengar ibu. Kau harusnya menghajar si Zensan bodoh itu. Kok malah cari masalah sendiri? Ya ampun. Ikut ibu ke kantor. Sayang. Aku datang. Sayang. Ada apa sampai marah-marah? Jangan berpura-pura. Dari manajemen. Lihat sendiri. Sayang, dengar dulu. Aku benar-benar tidak tahu. Ibu dah tua begini, buat hal pula. Macam mana nih? Menggoda suami orang. Kalau orang tahu, malu kita nanti. Lagi pula ini, masa krusial pendanaan perusahaan. Paman Wang sangat mendukung. Ibu tegak berbuat memalukan di saat krusial begini. Begini sayang, jangan risau, aku akan uruskan semuanya dengan baik. Tapi satu perkara, jangan biarkan Paman Wang tarik dana. Keluar. Kelapa. Cinta pertama. Gimana kalau ibu tinggal di desa sementara? Kau bilang apa? Mau usir ibu? Aduh, lebih baik mati. Anak yang kubesarkan susah payah mau usir ibu. Aduh sayang. Aku pergi dulu. Kau atur saja. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Dasar bodoh kecil. Kau hasut hubungan kami, nanti ku cabut mulutmu. Pergi sana. Ibu dengarkan dulu. Ini waktu kritikal untuk pembiayaan kita. Kalau kaya nanti, pasti ku hajar dia sungguh. Tak mungkin aku bohongi ibu. Nanti ku buat dia cuci kaki sambil berlutut. Benar? Wah, senang sekali. Mubu, ibu mau pergi. Fah, Lian, kalau si bodoh tuh ganggu kau, telepon ibu terus. Nanti ibu hajar dia. Baiklah ibu, selamat perjalanan. Aku pergi. Hati-hati. Mau membelaku. Si Nana. Tak bisa bantu. Habis dibawa semua, aku tak bisa nyolong makan. Ibu sudah pergi. Jangan sombong. Kalau tidak bisa jaga anakku, kukuliti kau. Dia lagi. Sebentar. Kosmetik di tas, jangan dibawa. Dus, ambil kosmetikmu satu botol. Kenapa? Sayang. Jangan sampai kupukul kau di depan orang. Mau pukul siapa? Aku di sini. Jangan ganggu menantu. Betul. Kau tahu berapa harga kosmetik ini per botol? Aduh. Anakmu harus bayar lagi. Jangan sombong. Haba. Lapain, cepat bangun, ini kamar utama. Lagi pula, dia sebentar pulang. Kakak, justru itu seru. Ayo kakak. Lian, kau sekarang sedang mengandung, loh? Utamakan bayi. Kakek. Kehamilanku stabil, lagi pula. Sudah sebulan tidak intim, lebih seru dirancang kakak. Dasar jin kecil yang bikin repot. Masuk, masuk, cepat. Masuk. Sayang, Ngapain di kamar? aku baru tidur siang. Tapi kau tak pernah tidur siang. Jangan-jangan ada simpanan.
Mana mungkin. Sayang, aku bersumpah hanya mencintaimu. Berani sumpah, tidak takut petir. Oh ya sayang, bukannya kamu pergi makan malam sama Paman dan Bibi Wang? Kok tiba-tiba pulang? Oh, nanti aku harus menghadiri acara amal. Aku akan memakai perhiasanmu yang bernilai ratusan ribu itu, loh. Ini tidak boleh. Aku ingat dia takut anjing. Pamer sampai mereka silau. Istriku tercantik sedunia. Baik, sayang. Aku pergi dulu. Baik. Sayang. Hah? Menurutku, lemari kita perlu diganti. 1. Skan aku. Seksi. Seksi banget. Ganti aja. Apa kata istri itu benar? Si manja. Kenapa dia belikan perhiasan mahal? Minta uang padamu sulit. Kenapa tidak pergi? Aku akan buat kau hilang. Nuh. Sayang, aku lupa kamu masih di dalam. Kamu jahat. Kapan aku bisa tinggal di kamar itu dengan terbuka? Jangan buru-buru. Hati-hati, Kak. Kakak, kenapa pukul aku? Kenapa aku pukul kamu? Kamu tidak tahu. Nggak tahu. Kenapa bawa anjing liar pulang? Lihat. Kotor sekali. Oh, anjing itu aku temukan hari ini. Rencananya kasih makan lalu lepas. Maaf ya, nggak sempat kasih tahu kakak. Kenapa si bodoh ini bawa stun baton? Hari ini nggak ganggu dia ya? Jangan pikir aku takut anjing. Enggak. Far, kayaknya aku salah lagi. Bikin kakak kesal. Sayang, kamu kesal ya? Bai Lian, untuk hari ini aku maafkan. Lain kali, tidak akan kumaafkan. Iya, Kak. Bai Lian, kamu sebaiknya periksa ke dokter. Iya, Kak. Oh iya, sayang, temani dia ya. Kamu kan dorong Bai Lian sampai jatuh. Aku kan sedang hamil. Iya sayang. Kenapa? Kamu sengaja kan? Oh? Jangan bikin ribut. Kalau dia ketakutan, tanggung jawabmu. Aku. Maaf, Kak, aku tak tahu. Aku tak sangka kakak akan marah karena anjing liar ini. Perhatikan. Hentikan akal-akalanmu. Jangan pikir aku tak tahu niatmu. Aku nggak mau ada masalah sekarang. Iya, tahu deh, haha. Jangan ingat aku baik sangat. Kamu bisa seenaknya. Asal kau patuh. Tidak ada apa-apa.
sudah pulang ya? Sayang, ini makanan dan buah favoritmu yang kubeli untukmu. Iya, maafkan aku membuatmu terkejut tadi, Kak. Sudahlah, kita kan satu keluarga. Ayo duduk dan makan bersama. Adia. Ayo cepat coba. Kuah masakanku. Ayah. Kuah kakak enak banget. Ini bahannya apa? Sup anjing. Anjing yang tadi. Sayang, kenapa kamu masak anjing? Sayang, gak nurut dan nakut-nakutin, emang harus mati. Sayang, coba sesuap. Sudahlah. Nyonya Shen, anjingnya sudah kurusamakan. Anjingnya pintar dan penurut. Bagus, kerja baik. Cat. Kamu lihat itu. Dia masak anjing itu. Kasih makan. Jangan takut. Dia sok jago. Aduh, pelan-pelan dong. Aku kan lagi hamil anakmu. Xiao Lian, sekarang kau sudah hamil. Kapan mau berhenti kerja? Aku khawatir untuk kalian. Tunggu dulu, Kak Zu. Akhir tahun. Majikan akan membeli bonus. Aku bisa jaga kau. Bulan lalu gajiku 10 lebih-lebih. Jangan bekerja terlalu capek ya. Ayo pulang ke desa, jangan kerja berat-berat. Bertani menghidupi. Aku tidak mau pulang ke desa denganmu. Aku ingin sukses. Gaji 10 juta sebulan bisa buat apa? Pulang. Kakak belum tidur. Nunggu kamu. Ah, Haruskah aku cerita pada Fusin Ren soal Kak Zuzi atau pada Kak Zuzi soal kamu? Atau kasih tahu Kak Zuzi tingkahmu? maaf Kak. Aku salah. Ini. Fusin Ren sudah kusuruh pergi. Jangan kira selama ini aku tidak tahu apa-apa. Pasti reaksi Kak Zuzi melihat video ini akan sangat heboh. Selingkuh majikan. Wah. Jangan kasih tahu Kak Zuzi. Nanti aku dipukul. Kak Zuzi. Fusin Ren tahu itu bukan anaknya. Dia bisa bunuh kamu. Kau berani sangka anakku bukan darinya? Kakak Ren itu ngandul, loh. Tidak mungkin. Lebih baik kau bijaksana sedikit. Sekarang kau hanya bisa ikuti aku. Soalnya kalau salah satu dari mereka tahu, sudah cukup membuatmu repot kan, adik? Mau aku bantu bagaimana? Tapi, Apa untungku? Adia, jangan rakus. Segini, kau takkan kekurangan seumur hidup. Tolong lakukan sesuatu. Sayang, Paman Wang pergi dinas demi urusan pendanaan kita. Malam ini aku ke Tante Wang, tidak pulang malam ini. Ah, baik. Hati-hati di jalan, sayang. Si kecil tak ada. Malam ini aku temani Xiao Lian. Asyik kalau ingat. Kak jangan ganggu. Lagi masak. Masak apa hari ini? Kamu paling enak. Aku ada masakan spesial untuk Kak. Makan. Habis makan, kita happy. Oh, asyik. Lian, dengarkan aku. Hati-hati. Harus dimanjakan. Ikut aku.
Untungnya banyak. Tuang. Oke. Iya, Kak. Kakak tadi kasih dokumen, sampai lupa ku belikan padamu. Katanya apa ya? Tentang wewenang dana. Pak Lin. Lian. Aku tanda tangan apa kemarin? Minum alkohol palsu, pusing sekali. Ya ampun. Ini suamiku. Iya, sayang. Kamu temani Paman Wang dan Bibi makan bersama, bagaimana? Uangmu sudah dilunasi. Rekening harus ada 8 juta. Sudah lunas. Baguslah. Setelah lunas, Paman Wang bilang pendanaan bisa tembus 100 juta. Berapa? 100 juta. Wah sayang, hebat, cinta mati padamu. Kalau sempat, datang kantor tanda tangan kontrak. Baik, aku segera datang ya. Dadah. Halo. Halo. Karyawan-karyawan tak peka ini. Lihat, asetku 100 juta, nanti pasti aku ganti semua wanita tua ini. Ganti dengan cewek cantik? Iya, suruh si bodoh itu layani dia tiap hari. Hahaha. Halo, Pak Fu. Jaga sikap, Pak Fu. Hei, Xiao Mei. Di perusahaan ini, cuma kamu yang lumayan. Kenapa takut? Aku sebentar lagi punya 100 juta. Kamu tahu apa artinya 100 juta? Tidak tahu diri, tidak tahu arti tahu situasi. Begini saja, ikut aku. Kuangkat jadi manajer. Pak Fu, Pak Zhen masih menunggu di kantor. Cewek bosan. Sayang, aku datang. Hei. Wah, semua di sini. Paman Wang juga ada. Oh iya, Terima kasih Paman Wang sudah keliling urus pendanaan perusahaan. susah payah. Terima kasih. Sudah selesai. Cepat tanda tangan. Habis itu, pergi. Ini maksudnya apa? Tanda tangan. Uang pihak kaya tidak akan dikurangi. Kalau tidak, Harusnya bagaimana lagi? Aku CEO di perusahaan ini, siapa yang berani memecatku? sekarang, Jensen pegang perusahaan. Apa ada keberatan? Tidak ada. Tidak. Paman Wang. Anda mungkin belum paham. Hanya perempuan. Bagaimana mungkin? Saya terima posisi ini. Copot Fu Xinren. Mulai sekarang, grup kita dan Fu Xinren putus hubungan. Direktur Zen, Di hidup ini, aku akan ambil kembali milikku. Belum selesai. Ada. Berani menipuku. Betul. Suami tercinta. Aku tipu kamu. Terus, Lepaskan aku. Aku direktur utamamu. Dengarkan. Aku takkan membiarkanmu. keluar. Aku takkan membiarkanmu. Apa maksudmu? Dengar ya, kita belum bercerai, harta kamu masih separuh milikku. kamu yang tanda tangan. Kau lupa sudah.
Kapan aku tanda tangan? Saat kau berselingkuh dengan Xiao Lian, dia yang menyuruhmu tanda. Tidak mungkin. Takkan dikhianati. Lagi pula. Masih hamil anakmu, kan? Dari mana kau tahu? Lihat sendiri. Sombong sampai begini, kau kira aku tak tahu apa-apa. Lepas tanpa harta sudah untung bagimu. Kalau ribut, siapa yang senang? Dan Sayang, aku tahu kau. Lakukan ini bukan karena cemburu, kan? Lihat saja. Kasih aku kesempatan lagi. Bi. Aku janji. Tak ulang. Kukira kau akan kembali jika kuacung jari. mimpi saja. Jangan rusak hubunganku dengan Bai Lian. Ku beritahu, dia lebih baik darimu. Lebih lembut, lebih seksi. Aku muak kalau ingat wajahmu datar dan kaku di ranjang. Apalagi, ibuku benar. Kau ini ayam tak bertelur. Tanpa aku, kau bisa apa lagi? Kenapa? Mendel. Merendahkan diri? Aku bisa tanda bintang, terpaksa tanda bintang menerimamu. Dan tetap bersamamu. Aku mohon. Sepertimu, mau aku merendahkan diri? Setelah kau pergi, dapat ratusan pria tampan, hidup senang. Kau lihat diri sendiri. Kau cuma cocok main dengan pembantu. Pergi, Jack. Dasar bodoh. Ku bunuh kau. Harus. Tamparan pertama. Untuk pria oportunis pemakan keluarga. Tamparan kedua. Tamparan untuk perselingkuhan di kamarku. Tamparan ketiga. Menjebak perusahaanku. Menggelapkan aset. Oh ya, aku akan memberimu hadiah. Sebagai hadiah perceraian. Sayang, aku tahu pasti kau masih menyayangiku. Kan? Itu cuma hal antara perempuan. Hal cemburu karena cinta. Semakin kau pukul aku, semakin kau peduli padaku. Benar kan? Laporan medismu. Lihatlah. Tidak mungkin. Ini palsu, kan? Mana mungkin aku yang mandul? Anaknya Bai Lian. Bertahun-tahun. Keluargamu selama ini mengira aku yang mandul. Kau remehkan aku, ibumu licik. Tak kuduga, yang mandul sebenarnya Faula. Aku tak percaya. Kalau tak percaya, periksa ulang di rumah sakit lain. Tak kuduga, kau sudah lama dicurangi. Aku tak percaya. Mustahil total. Cepat pergi dari rumahku. Pergi. Pada. Aku bunuh kau. Dia. Biar dia kapok. Lihat dia. Mukanya babak belur, lucu sekali. Kau sudah dengar? Selingkuh sama pembantu. Diusir. Pantas saja, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Lupa ibunya dulu. Apa maksudmu? Percaya tidak, aku bunuh kalian. Lihatlah mereka. Jijik banget. Balik sini, nenek tua. Dasar bunga lili. Dikhianati setelah ku sayang. Gak bisa lawan Zhen Shen, tapi bisa habisi kau. Tunggu saja. Kak Zu, kita sebentar lagi kaya. Kenapa? Jangan-jangan kau langgar hati nurani. Santai saja, begini sudah baik. Percaya padaku. Sebentar lagi hidup enak. Xiao Lian, kita orang jujur dan baik-baik. Jangan nekat langgar hukum. Tenang, aku tahu. Lian, semoga kau dan anak selalu selamat. Uang bisa dicari. Kita cari pelan-pelan, kau juga dapat.
yang orang lain punya. Aku ingin hidup di atas orang lain, paham? Aku tak mau anakku menderita sejak lahir. Lian! Sayang! Kamu Sudah dapat pacar baru. Aku baik padamu, Bai Lian. Kau malah bersama Zenshan menjebakku. Kak Rin, aku hanya pembantu keluargamu. Tidak tahu apa yang kamu maksud. Kau dan istri baik padaku. Urusan kalian selesaikan sendiri, jangan libatkan aku. Saat kau tinggalkan bau di ranjangku, kau bilang lain, aku punya video. Mau lihat tidak? apa yang terjadi? Jangan percaya dia, bukan aku. Dia berbohong. Aku bohong. Bai Lian, kau berteriak gairah di ranjangku. Tahi lalat di bokongmu pun aku tahu. Hei teman, kau tak tahu apa-apa. Sialan kau! Ini. Permi, Baik. Ceritakan, apa yang terjadi? Kak Zu, kau tak tahu aku dipaksa. Tak ada pilihan, tak bisa apa. Kenapa tak lapor polisi atau cerita padaku? Katamu tak bisa apa? Apa ini bukan ulahmu sendiri? Tak bisa lapor, nanti aku dipecat. Lian, selama ini kukira kau gadis yang baik. Kau mengecewakanku. Sudah, putus saja. Kak Zu, jangan tinggalkan aku. Kak Zu, kau buang aku. Anak kita juga kau abaikan? Lian, tumbuh bersama sejak kecil. Merantau bersama. Sekarang aku tak percaya ucapanmu. Mana yang bohong? Aku tulus padamu, Kak Zuzi. Ikatan kita sejak kecil dulu. Ini memang anakmu sendiri. Kapan? Aku dipaksa melakukan itu dengannya, tapi tak mau ku beritahu. Takut kau tinggalkan aku. Percayalah. Bukankah kau yang duluan menggodanya? Sudah kuingatkan. Begini caramu balas kejujuran? Cintaku padamu sia-sia. Kukira kau masih suci dan bersih. Kak Zuzi. Kak Zuzi. Jalan. Kenapa kau datang? Aku kenapa? Demi hubungan kita selama ini. Berani-beraninya kau bicara soal ikatan. Aku hajar kau habis-habisan. Fata. Aku masih mengandung anakmu. Itu anakmu. Iya. Itu anakmu. Itu anakku. Halo. Itu anakku. Berani bicara soal anak? Bukan anakku sama sekali. Aku mandul. Nggak nyangka. Ya. Bawa dia ke kantor polisi. Kalian ngapain? Liftnya mati. Tolong aku. Siapa mau tolong? Kak Shan. Tolong aku. Tolonglah aku. Tahukah kamu, dulu aku juga pernah memohon seperti ini. Tapi, manusia dan binatang memang berbeda. Kak Shan,
Terima kasih tolong aku. Aku akui kesalahanku. Maafkan aku. Aku menolongmu. Karena aku manusia. Kamu bukan. Anakmu sudah tidak ada. Tak bisa punya anak lagi. Bisa disebut. Ini karma untukmu. Tak kumaafkan. Kau tak pantas. Far, selain goda kakak ipar, aku bahkan tak melakukan kesalahan lain, malah ku bantu ungkap pria brengsek itu. Kenapa kamu begitu benci padaku? Kamu merasa bersih? Tak pernah mau membunuhku? Tak pernah, Kak. Ada apa dengan anjing itu? Anjingmu itu. Anjing terlarang. Kalau bukan kau yang bawa, mana mungkin anjing itu muncul di kompleks? Chaishu. Orang yang kau goda itu cuma pria brengsek. Tingkahmu. Pantas dapat karma. Kau tahu bagaimana? Ada orang datang. Ini menantu durhaka yang mau cerai dari anakku. Anda belum tahu, anak Anda dipenjara karena percobaan pembunuhan, penganiayaan, ditangkap karena korupsi dana perusahaan. Sekarang sedang menunggu vonis. Apa? Dasar wanita jahat. Anakmu selingkuh, kamu diam. Setiap hari berbuat jijik di depan mata, kamu malah diam. Malah salahkan aku. Lihatlah. Wanita ini bunuh suaminya. Ayo lihat. Cepat kemari. Jangan teriak begitu. Anakmu mungkin dihukum 20 tahun. Pikirkan, bagaimana? Akan mati sendirian? Oh tidak. Hubungi polisi. Lalu cari kakek. Dasar bocah polos. Sia-sia anakku bunuh kau dulu. Cepat. Semua. Anak Astaka. Dia memukul mertuanya. Masih jadi direktur. Dengar. Kau ini, kau tak bisa beranak. Lian sudah mengandung keturunan keluarga Fu. Kau yakin? Apa maksudmu, dasar bocah polos? Ternyata benar-benar kau tak tahu apa-apa. Yang sebenarnya mandul itu bukan aku. Tapi Fu Xinren. Berarti, Lian juga selingkuh dengan anakmu. Feh tak tahu. Ayo pergi. Tidak mungkin. Bubuk beli itu cepat. Tidak mungkin. Nenek di bawah yang bertingkah gila. Perlukah diurus? Sudahlah, anak kebanggaannya masuk penjara. Cucu yang ia rindukan pun sudah tiada. Biarkan saja. Hidup begini, lebih sakit dari mati. Terima kasih atas kerja kerasmu, beruntung ada kamu yang mendukung. Pak Jen, kalau bukan tuang karena kau biayai studiku, entah di mana aku sekarang. Membantumu adalah suatu kehormatan. Aku akan selalu berdiri di belakangmu. Datang untuk menertawai aku. Iya. Ibumu masih membuat onar di kantorku. Sayang, apa yang kau lakukan padanya? Tak perlu kau urus dia. Karena masa tuanya dihabiskan dalam kesepian dan kemiskinan. Anak yang dulu dia banggakan, kini masuk penjara. Menurutmu, apakah ini menyakitkan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kubunuh kau! Bebaskan kau. Teriak sampai suaramu habis, sisa hidupmu tetap. Hanya di sini. Santai, sudah kuperintahkan. Teman sekamarmu akan menyambutmu dengan baik. Semoga kau nikmati saja. Bukan seperti ini. Sayang, kau takkan kejam, kan? Baru. Dibanding perbuatanmu, aku hanya mengambil yang menjadi hakku, mana bisa dibilang tega. Sampai sekarang kau tetap tidak menyesal. Hanya takut. Bukan berarti kamu salah. Sayang. Jangan panggil sayang. Kau bikin aku jijik. Sayang, jangan pergi. Bantu carikan aku pengacara bagus. Ambil barang. Iya, Kak. Aku segera ambil. Lagi apa? Cepat dong. Laki-laki gede kok lelet, impoten ya? Iya, Kak. Aku memang agak lemah. Asal Kak tidak pukul aku lagi.
Hari ini tak kutampar. Mending bersihkan toilet. Lalu tidur di dalam toilet. Kak, toiletnya bau banget. Masih berani komplain? Ya. Sudah bagus bisa tidur di toilet. Katanya dulu kamu pria sok sukses. Bukan. Tidak. Semua ada. Kecuali si parasit. Sungguh merendahkan. Katamu selalu benar. Aku cuma penumpang gratis. Nanti, kami mandi dulu. Mandimu nanti. Far, kalau kalian selesai dulu, nanti saat giliranku air sudah dingin. Waktunya juga mepet. Apa? Masih berani melawan? Jangan, aku salah, Kak. Jangan pukul. Ernie, pungutlah itu. Oke, aku ambil. Kumohon tolong bantu aku. Lian putih. Kamu. Mau dibantu bagaimana? Kamu janji beri aku 1 juta. Hidupku sengsara, sering ditagih debt collector. Sejak kapan aku bilang setuju? Waktu mau meracuni untuk perjanjian cerai, Kak. Jangan ingkar janji, Kak. Oh, dah ingat. Aku tahu kok kakak nggak bakal ninggalin aku. Tapi yang aku ingat, waktu itu cuma acungkan 1 jari. Maksudku, 1 rupiah. Kakak tak boleh ingkar janji. Tapi katanya setelah sembuh, kamu masih jadi simpanan. Yang mungkin datang. Utang cinta. Istri-istri sah buat grup khusus kejar kamu. Ketemu langsung pukul. Hai, dia itu. Kau menggoda anakku. Awas. Nanti ku bikin kau mati. Dasar tak tahu malu. Nay, Paman Wang panggil pulang makan. oh baik tante. Semoga Xiao Shan selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman Wang. Xiao Shan, semua sudah selesai. Harus juga memikirkan masa depanmu. Jangan karena pernah disakiti pria brengsek. Tak percaya cinta lagi. Paman, aku sudah memilih donor dari bank sperma. Sekarang, sudah ada bayi. Benar, Hang. Bagus. Sayang, cepatlah. Nanti telat ke take. Mama, aku dapat bunga merah kecil hari ini. Ibu kasih hadiah, ya. Dik, dah mulai tawar-menawar dah sekarang, ya. Aku si cenayang kesayangan Mama. Gimana kalau begitu? Kalau kamu dapat bunga merah lagi hari ini, nanti Mama belikan bebek kecil yang sempat kita lihat di mal kemarin. Bagaimana? Hore, Ma, hebat. Aku sayang Ibu. Tapi kulihat body kuat Ibu itu. Ganteng banget. Dia lagi ngejar Ibu, ya? Bebab, jangan asal bicara. Ibu cukup ada kamu. Pagi, Pak Zen. Hai, Kak Zen. Pagi, Pak Zen. Beruntung punya Anda.
Aku racuni. Yuji. Tidak. Maksud, Akulah CEO perusahaan ini. Lepaskan aku sekarang. Jangan lepas aku. Lepaskan aku. Iya, indah sekali.